Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu serta kita. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Senang berjumpa kembali dalam renungan harian santapan jiwaku, santapan kehidupan iman kita. Dan hari ini kita kembali diundang untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang boleh kita dengar dari Injil Lukas bab 17 ayat 7 sampai 10. Saya mengundang kita semua untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus berkata, "Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan.' Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku. Sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang tugaskan kepadanya. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku. Ada hal yang penting dalam relasi kita dengan seorang Tuhan, sebagai hamba dan dengan Tuhan. Tentu dalam konteks iman, Bapa adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita adalah anak-anaknya, kita adalah pelayan-pelayannya, kita adalah hambanya. Kalau relasi ini dikaitkan satu sama lain, apa poin penting yang bisa kita renungkan? Yang pertama, kita harus memahami bahwa dalam kehidupan iman, kita mempunyai hati seorang hamba. Ya. Hati seorang hamba adalah hati yang mau bekerja dengan sepenuh hati. Ya. Hati yang siap selalu melakukan apa yang dikehendaki tuannya. Hati yang siap untuk memberikan yang terbaik bagi tuannya. Hati yang siap untuk selalu bersama hambanya dalam membantu tugas-tugas tuannya. Itulah ciri hidup orang beriman, yaitu hati yang melayani, hati yang bekerja dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh kehendak kita, dan tentu sepenuh jiwa dan raga. Yang kedua, poin yang kedua yang kita bisa pelajari bahwa menjadi seorang pelayan adalah seseorang yang siap untuk menjalankan setiap tugas dan aturan. Ya. Bahwa dalam hubungan seorang tuan dan seorang pelayan, tentu ada aturan hidup yang harus dijalani. Ya. Itulah hubungan kita dengan Allah. Allah mempunyai aturan hidup bagi manusia. Supaya apa? Supaya manusia dapat senantiasa terus berrelasi dengan Allah, relasi dengan Tuhannya, melalui setiap tanggung jawab dan aturan atau norma yang sudah diberikan oleh Tuhannya. Maka sikap yang dibutuhkan di sini adalah sikap ketaatan. Seorang hamba, seorang pelayan yang baik adalah seorang yang taat kepada Tuhannya. Dan yang terakhir, kita mendengar hari ini Yesus berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna dan hanya melakukan apa yang kami harus lakukan.
Di sini yang dituntut sebenarnya adalah sikap kerendahan hati. Sikap kerendahan hati seorang hamba adalah sikap untuk senantiasa merendahkan dirinya dan senantiasa siap, ya, untuk uh, melakukan apa yang dikehendaki Tuhannya, ya, apa yang harus dia lakukan. Dan tentu di dalam konteks ini yang dibutuhkan adalah sikap kerendahan hati untuk uh, tidak melawan Tuhannya, untuk tidak menyangkal apa yang dikehendaki Tuhannya, untuk tidak uh, melawannya apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Hingga poin-poin ini menjadi penting dalam relasi kita dengan Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kasih. Dan sesungguhnya ketika Tuhan Bapa menjadikan dirinya Tuhan atas hidup kita, dia sesungguhnya hanya menginginkan kita yang terbaik untuk melayani kerajaan Allah dengan sepenuh hati, dengan cinta, dengan kerendahan hati, dan tentu berdasarkan kehendak Bapa itu sendiri. Semoga kita selalu memahami firman Tuhan seperti yang dikatakan oleh Yesus. Siapakah muridku? Dia yang mau mendengarkan setiap perintah Tuhannya, kehendak Tuhannya, dan melakukannya. Itulah murid yang dikehendaki Tuhan. Semoga Tuhan Yesus hari ini memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.